Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair dengan NPM 0227241140. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dalam perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama Indonesia. Kehadiran bank ini menjadi tonggak penting karena memperkenalkan sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga dan transaksi yang tidak jelas atau merugikan salah satu pihak. Dan sejak saat itu, perbankan syariah harus menunjukkan perbankan yang cukup pesat. Banyak bank konvensional kemudian membuka unit usaha syariah, dan masyarakat pun semakin tertarik menggunakan layanan perbankan yang dianggap lebih aman, transparan, dan sesuai dengan nilai keagamaan. Dan juga perbankan syariah dapat mengalami pertumbuhan karena didukung regulasi pemerintah, perkembangan ekonomi yang membutuhkan sistem alternatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal. Jadi memahami awal kemunculan sangat penting agar kita bisa melihat bagaimana sistem ini berkembang hingga menjadi bagian besar dari industri keuangan di Indonesia. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah atau perbankan syariah tidak berdiri sembarangan. Semua kegiatan operasional berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama, ada keadilan. Semua transaksi adil bagi kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan atau dipaksa menerima kesepakatan yang tidak seimbang. Yang kedua, ada transparansi. Setiap proses, biaya, resiko, dan akad atau perjanjian harus disampaikan secara jelas kepada nasabah. Tidak boleh ada penyembunyian informasi. Yang ketiga, ada larangan riba. Riba atau bunga adalah suatu yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi memakai akad-akad yang halal seperti bagi hasil, jual beli, atau sewa. Dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, bank syariah dapat menjalankan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Prinsip ini juga membantu bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga kestabilan kegiatan finansial. Selanjutnya yang ketiga ada tantangan regulasi. Salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan syariah adalah regulasi, yaitu aturan yang ditetapkan pemerintah dan otoritas pengawas. Dan regulasi ini sangat penting karena menyangkut kepatuhan bank terhadap hukum negara maupun hukum syariah. Namun regulasi yang ada sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jadi perubahan kebijakan dari pemerintah, aturan OJK, dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN atau MUI dapat membuat
bank syariah terus menyesuaikan sistem kerja dan produk-produknya. Misalnya, ketika ada pembaruan terkait akad pembiayaan, bank harus memastikan semua produk yang sudah berjalan benar-benar mengikuti aturan baru tersebut. Jika tidak, bank bisa dianggap tidak patuh syariah atau bahkan melanggar peraturan. Selain itu, standar syariah yang merupakan pedoman utama untuk atau perlu dipahami dengan sangat detail. Standar ini menetapkan bagaimana akad dilakukan, bagaimana keuntungan diperoleh, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan. Karena bank syariah sangat bergantung pada prinsip halal dan kejujuran. Sedikit saja perbedaan interpretasi dapat menimbulkan masalah operasional. Jadi, regulasi yang ketat ini kadang membuat bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melatih karyawan, perubahan sistem, hingga konsultasi dengan ahli syariah. Namun, di sisi lain, regulasi yang baik akan melindungi nasabah ya dan juga menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bank syariah tetap bisa bertahan serta berkembang. Oleh karena itu, untuk memahami regulasi hanya tugas pimpinan bank, tetapi juga seluruh pegawai. Mereka harus selalu update, bersikap fleksibel, dan juga siap melakukan penyesuaian agar bank tetap patuh, aman, dan berjalan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah di Indonesia harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah lama berdiri, yang memiliki reputasi besar dan didukung oleh teknologi yang lebih dulu berkembang. Ya, kondisi ini membuat bank syariah perlu bekerja lebih keras lagi agar tidak kalah dalam berkompetisi. Bank konvensional juga biasanya memiliki jaringan kantor yang lebih banyak, layanan digital yang lebih maju, serta promosi yang lebih agresif. Karena itu, meskipun bank syariah menawarkan produk yang halal dan berbasis prinsip Islam, ya tetap ada tantangan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang terbiasa menggunakan bank konvensional. Ya, salah satu tantangan lain adalah persepsi masyarakat. Masih banyak orang yang menganggap bank syariah hanya untuk orang yang sangat religius atau bahwa sistemnya rumit. Padahal banyak produk syariah yang sangat kompetitif seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, akad murabahah untuk pembelian barang, hingga tabungan deposito syariah yang aman dan stabil. Untuk menghadapi persaingan tersebut, bank syariah perlu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, seperti edukasi ke masyarakat mengenai keuntungan dan keamanan sistem syariah. Bank juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses, dan juga memberikan pengalaman yang mudah, dan memperkuat layanan digital agar kalah dari bank konvensional. Ya, pemahaman terhadap kebutuhan pasar juga sangat penting. Bank syariah harus mengerti apa yang diinginkan nasabah muda, pelaku UMKM, hingga keluarga yang mencari keuangan yang aman dan etis. Semakin bank syariah memahami dan memenuhi kebutuhan tersebut, semakin besar juga peluang mereka untuk bersaing dan berkembang. Oke, selanjutnya ada peluang teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial atau finance membuka pintu besar bagi bank syariah
untuk mengejar ketertinggalan dan naik kelas di dunia digital. Saat ini, masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara online, seperti pembayaran digital, transfer keuangan, hingga investasi melalui aplikasi. Bank syariah juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan. Misalnya nih, dengan menghadirkan aplikasi mobile banking yang mudah digunakan, layanan pembiayaan online untuk UMKM, atau integrasi dengan platform e-commerce agar nasabah bisa bertransaksi dengan cepat. Selain mempermudah akses, teknologi juga membuat operasional bank menjadi lebih efisien. Ya, banyak proses yang dulunya harus dilakukan secara manual kini dapat dipercepat dengan sistem digital seperti pembuatan rekening online, verifikasi identitas otomatis atau EKYC, dan layanan konsultasi berbasis chatbot. Finance juga memungkinkan bank syariah menjangkau masyarakat di daerah yang jauh dari kantor cabang. Dengan layanan digital yang aman dan mudah diakses, orang-orang yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank kini bisa mendapatkan layanan keuangan syariah. Selain itu, inovasi teknologi yang memberikan peluang bagi bank syariah untuk menghadirkan produk baru. Misalnya, pembiayaan syariah berbasis digital, tabungan yang diatur otomatis, hingga fitur donasi atau zakat online. Ya, di era persaingan digital, pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, akan tetapi kebutuhan utama. Mohon maaf sebelumnya. Dan juga bank syariah yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah bersaing dan memberikan pengalaman yang modern, cepat, halal, dan efisien kepada nasabah. Selanjutnya, perkembangan global. Belajar dari dunia perbankan syariah tidak hanya di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini juga terjadi di seluruh dunia atau global. Negara-negara lain, terutama Timur Tengah dan beberapa negara Asia, sudah punya praktik yang sangat maju. Kenapa ini penting? Yang pertama, dapat wawasan baru. Dengan melihat tren internasional, kita tahu strategi dan cara-cara terbaik atau the best practice yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Contohnya adalah kita bisa belajar bagaimana bank syariah di luar negeri itu mengelola risiko, membuat produk yang disukai oleh nasabah global, atau menggunakan teknologi terbaru. Yang kedua, ada adaptasi cerdas. Sini dimaksud dengan adaptasi cerdas yaitu wawasan ini bisa menjadi bekal untuk menentukan strategi yang tepat agar perbankan syariah di Indonesia bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik. Dan juga kita tidak perlu memulai dari nol. Ya, cukup mengadaptasi praktik terbaik yang ada. Ya, intinya pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus melihat keluar, pelajari yang terbaik dari dunia, lalu terapkan secara cerdas di Indonesia. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa kita bisa jadikan negara lain, yaitu jadikan sebagai contoh. Kita mengambil dari sisi positifnya, ya, untuk melengkapi maupun meningkatkan perkembangan dari bank syariah tersebut. Selanjutnya ada inovasi produk. Ya, untuk menarik nasabah baru, produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh itu-itu saja, akan tetapi inovasi dalam produk keuangan syariah itu sangatlah penting. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, pahami tren.
Bank syariah harus memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat modern, terutama generasi muda dan para pelaku usaha. Oke, yang pertama bisa dikatakan satu, yang pertama ada produk yang relevan. Produk yang relevan yang dimaksud yaitu kembangan produk yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan masa kini. Misalnya, pembiayaan mikro, pemberian pinjaman atau pembiayaan yang mudah dan cepat untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa dikatakan yaitu UMKM. Ini sangat membantu perekonomian rakyat. Yang kedua, ada investasi berkelanjutan. Di sini yang dimaksud dengan investasi berkelanjutan yaitu menawarkan pilihan investasi yang tidak hanya menguntungkan akan tetapi juga mendukung isu-isu sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip green financing atau sustainable investment. Oke, yang ketiga ada kemudahan digitalisasi. Di sini yang dimaksud dengan kemudahan dan digitalisasi yaitu produk yang harus mudah diakses dan digunakan sebisa mungkin melalui aplikasi digital yang canggih dan nyaman, sama seperti bank konvensional. Intinya, bank syariah harus menjadi bank yang modern dan inovatif, bukan hanya bank yang berbeda. Produknya harus juga jadi solusi nyata bagi masalah keuangan masyarakat. Selanjutnya ada kesadaran masyarakat. Edukasi adalah kunci utama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah. Pentingnya keuangan syariah adalah modal terbesar. Semakin banyak yang sadar, semakin besar pula peluang pasar untuk perbankan syariah. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, ada edukasi yang tepat. Banyak orang yang belum paham bahwa bank syariah itu bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi juga untuk semua warga yang mencari sistem keuangan yang adil dan stabil. Edukasi harus menjelaskan manfaat perbankan syariah secara sederhana. Yang pertama, fokus pada manfaat. Jelaskan keunggulan bank syariah seperti yang pertama, transparansi. Skema bagi hasil lebih transparan daripada bunga. Yang kedua, keadilan. Bebas dari riba atau bunga dan transaksi spekulatif yang merugikan. Yang ketiga, ada dukungan ekonomi real. Dananya disalurkan oleh sektor-sektor usaha yang nyata. Yang keempat, ada promosi yang menarik. Lakukan promosi yang tidak kaku. Gunakan media sosial dan juga tunjukkan bahwa produk bank syariah itu keren dan relevan untuk semua kalangan. Yang keempat atau yang kelima, bangun pemahaman kuat. Di sini yang dimaksud dengan bangun pemahaman kuat yaitu masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang manfaat ini sehingga mereka yakin dan mau menjadi nasabah, bukan hanya karena alasan tentang agama, akan tetapi juga karena alasan manfaat ekonomi dan keadilan. Intinya atau di sini kita dapat simpulkan bahwa tanpa pemahaman orang tidak akan tertarik. Edukasi yang tanpa pemahaman orang tidak akan tertarik. Edukasi dan promosi yang efektif akan membuka pintu bagi lebih banyak nasabah untuk beralih ke perbankan syariah. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar syariah. Prinsip dasar syariah atau perbankan syariah tidak berdiri sembarangan. Semua kegiatan operasional berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama, ada keadilan. Semua transaksi adil bagi kedua belah pihak. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan atau dipaksa menerima kesepakatan yang tidak seimbang.
Yang kedua, ada transparansi. Setiap proses, biaya, risiko, dan akad atau perjanjian harus disampaikan secara jelas kepada nasabah. Tidak boleh ada penyembunyian informasi. Yang ketiga, ada larangan riba. Riba atau bunga adalah suatu yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi memakai akad-akad yang halal seperti bagi hasil, jual beli, atau sewa. Dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, bank syariah dapat menjalankan sistem yang lebih etis dan berkelanjutan. Ya, prinsip ini juga membantu bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga kestabilan kegiatan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair dengan NPM 0227241140. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang dalam perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama Indonesia. Kehadiran bank ini menjadi tonggak penting karena memperkenalkan sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga dan transaksi yang tidak jelas atau merugikan salah satu pihak. Dan sejak saat itu, perbankan syariah harus menunjukkan perbankan yang cukup pesat. Banyak bank konvensional kemudian membuka unit usaha syariah, dan masyarakat pun semakin tertarik menggunakan layanan perbankan yang dianggap lebih aman, transparan, dan sesuai dengan nilai keagamaan. Dan juga perbankan syariah dapat mengalami pertumbuhan karena didukung regulasi pemerintah, perkembangan ekonomi yang membutuhkan sistem alternatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal. Jadi ya, memahami awal kemunculan sangat penting ya, agar kita bisa melihat bagaimana sistem ini berkembang hingga menjadi bagian besar dari industri keuangan di Indonesia. Oke. Besar dalam perkembangan syariah adalah regulasi, yaitu aturan yang ditetapkan pemerintah dan otoritas pengawas. Dan regulasi ini sangat penting karena menyangkut kepatuhan bank terhadap hukum negara maupun hukum syariah. Namun, regulasi yang ada sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, perubahan kebijakan dari pemerintah, aturan OJK, dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN atau MUI dapat membuat bank syariah terus menyesuaikan sistem kerja dan produk-produknya. Misalnya, ketika ada pembaruan terkait akad pembiayaan, bank harus memastikan semua produk yang sudah berjalan benar-benar mengikuti aturan baru tersebut. Jika tidak, bank bisa dianggap tidak patuh syariah atau bahkan melanggar peraturan. Selain itu, standar syariah yang merupakan pedoman utama untuk atau perlu dipahami dengan sangat detail.
Standar ini menetapkan bagaimana akad dilakukan, bagaimana keuntungan diperoleh, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan, karena bank syariah sangat bergantung pada prinsip halal dan kejujuran. Sedikit saja perbedaan interpretasi dapat menimbulkan masalah operasional. Jadi, regulasi yang ketat ini kadang membuat bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melatih karyawan, perubahan sistem, hingga konsultasi dengan ahli syariah. Namun, di sisi lain, regulasi yang baik akan melindungi nasabah dan juga menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bank syariah tetap bisa bertahan serta berkembang. Oleh karena itu, untuk memahami regulasi hanya tugas pimpinan bank, tetapi juga seluruh pegawai. Mereka harus selalu update, bersikap fleksibel, dan juga siap melakukan penyesuaian agar bank tetap patuh, aman, dan berjalan secara berkelanjutan.